Shalom Elohim, Shalom. Para bintang-bintang Bapa Yahweh di mana saja berada, Ibunda Fei mempelai Bapa Yahweh yang cantik indah mempesona, para mempelai-mempelai Bapa Yahweh, para anak-anak Bapa Yahweh dan pasukan 77, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kita semua yang dikasihi dan dicintai oleh Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa Roh Kudus yang menciptakan bumi dan segala isinya. Siapapun kita, baik itu kita Muslim, kita Kristen, kita Katolik, kita Hindu, Buddha, Konghucu, kita semua adalah ciptaan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Dan kita semua sama. Karena di mata Tuhan tidak ada agama dan tidak ada perbedaan-perbedaan. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Terima kasih, izinkan saya untuk bersaksi dan berbagi sedikit pengalaman dengan kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menolak tanda binatang yang sementara berjalan saat ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim sendiri yang menyelamatkan saya. Dia memberi penglihatan kepada saya ketika saya bertanya-tanya. Sebelum itu saya menonton, saya dibergerakkan hati untuk saya membuka YouTube dan saya melihat ada video-video dari hamba-hamba Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Yang salah satunya yang saya sering ikut adalah Ibunda Fei, Hidup untuk Bersaksi. Dan saya dituntun oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri untuk menonton video dari Hidup untuk Bersaksi. Jadi ketika saya menonton video dari Ibunda Fei, saya masih ragu-ragu. Tetapi saya dikonfirmasi oleh kuasa Roh Kudus lagi. Dan saya mengambil doa khusus untuk bertanya sendiri kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh menjawab dengan memberikan saya sebuah penglihatan tentang cairan yang sementara berjalan sampai saat ini, saudara-saudara. Entah itu Bapa sendiri atau malaikat, namun seorang Bapa mempunyai style seperti bule datang kepada saya dan berkata, "Kenapa engkau risau, anakku? Jika engkau mau mengikut aku, mari kita pergi, aku tunjukkan kamu dengan sesuatu." Dan saya mengikuti saja, saya mengikuti bapak-bapak ini. Dan bapak-bapak ini membawa saya ke sebuah laboratorium. Dan di situ saya melihat ada obat-obatan yang banyak. Dan di satu titik ada cairan itu dengan caranya. Dan saya dikatakan oleh Bapak bahwa penipuan, anakku, ini adalah penipuan, ini adalah penipuan. Dan saya akhirnya mengambil keputusan untuk saya tidak menerima tanda itu. Dan itu semua karena pertolongan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa Roh Kudus. Saya ini hanyalah tanah liat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hidup ini adalah pemberian Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kasih karunia, karena kemurahan saja saya ada dan saya diluputkan dari tanda itu. Dan saudara-saudara, bukan saja di situ, saudara-saudara. Saya harus bayar harga, saudara. Saya harus hilang pekerjaan. Saya rela untuk meninggalkan pekerjaan dan saya menjalani kehidupan normal saya selaku ibu rumah tangga. Karena selama ini saya pulang pergi dan saya mengabaikan anak-anak saya. Walaupun mereka tinggal dengan mertua, bahkan suami saya,
Namun tugas dan tanggung jawab saya sebagai ibu terabaikan, dan Bapak mengingatkan saya untuk waktu tidak bisa diulang kembali. Masa-masa bersama kehidupan anak-anak adalah yang terpenting, dan yang lebih terpenting adalah Bapak menyelamatkan saya dan meluputkan saya daripada tanda itu. Dan akhirnya saya dan suami beserta dengan anak-anak, atas pertolongan Bapa Yahweh, kami diluputkan dan kami masih memiliki DNA murni. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dicemooh, saya menyampaikan penglihatan ini kepada saudara-saudara saya, kepada mertua, ipar, dan banyak orang-orang di sekeliling saya. Dan saya juga diberikan kesempatan untuk saya kembali ke tempat kerja saya yang dulu di kampung itu, dan saya menyampaikan kepada beberapa anak-anak Tuhan, bahkan murid-murid saya menyampaikan itu kepada mereka. Dan atas pertolongan Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim, saya kembali ke keluarga saya di Ambon, dan atas pertolongan Tuhan juga saya ada sampai saat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya harus bayar harga saudara. Mengikuti Yesus berarti kita pikul salib, sangkal diri, dan kita pikul salib setiap hari dengan kerelaan, hati yang rendah, karena itulah Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim memproses kita untuk kita menjadi lebih baik. Saya menyampaikan kesaksian kepada beberapa saudara saya memposting di FB saya, bahkan berbagi dengan saudara-saudara saya yang hamba Tuhan, bahkan ada dari Pantekosta, ada mereka gembala-gembala, dan mereka berargumen dengan saya, dan mereka memblokir saya dari pertemanan-pertemanan. Dan saya menyampaikan ini juga kepada keluarga saya, namun mereka mengatakan bahwa saya ini sinting, gila, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, bahkan sampai kemarin itu, saya ini kan, saudara, jujur, saya seharusnya ini sudah menjadi seorang pegawai P3K, karena saya adalah seorang buruh kontrak honorer yang sudah begitu lama juga mengabdi pada pemerintah. Namun karena Bapak menyelamatkan saya, dan saya mengambil keputusan untuk saya tidak mengikuti, dan saya tidak membawa berkas-berkas untuk saya pelantikan yang sudah berlangsung kemarin-kemarin. Dan kemarin dulu itu saya digoda oleh si ular tua itu, si Lucy, saudara-saudara. Ketika saya sedang duduk, dan dia itu berbisik dengan saya, kamu lihat, itu teman-teman kamu sukses. Ketika saya melihat lebih di cerita teman-teman saya, mereka dengan pakaian dinas, memegang SK mereka yang baru, dan mulai si Lucy itu mengganggu pikiran saya. Kalau kamu ikut, pasti kamu sudah senang, sudah foto-foto, bisa kemana-mana, dan lain-lain. Dan saya katakan, nyahlah engkau iblis. Atas pertolongan Bapa Yahweh, saya masih terluput, dan saya ada sampai kemudian saya ditanyai oleh mertua saya bahwa kenapa saya dibicarakan oleh mereka, mertua saya dengan kakaknya, karena
banyak saudara-saudaranya yang telah mengikuti P3K dan mereka kemarin sudah menerima SK. Dan saudara-saudara, saya selaku manusia, kadang saya masih memikirkan hal-hal itu. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan saya, apakah saya tidak berharga? Saya bilang, ampuni saya Bapa, sebab Engkau yang lebih berharga dari segala-galanya. Apapun itu tidak bisa ditukar dengan Engkau. Cintamu itu luar biasa, Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim. Dan saya dianggap mereka bahwa saya ini aneh karena gila dan lain-lain. Dan mertua saya katakan bahwa kan itu ada beberapa teman yang bisa membeli itu surat itu, tanda kutip ya. Dan saya langsung respon, saya katakan tidak, biarkan saja saya seperti ini. Dan saya percaya bahwa apapun itu tidak bisa ditukar dengan Tuhan Yesus. Cinta kasih Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih ada, apapun yang kita makan, bahkan kadang-kadang kita tidak makan, kadang-kadang hanya kita makan bubur. Namun itulah kita harus tetap mengucap syukur. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, pakaian. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan sambil dan ketika di sela-sela saya bersedih hati selaku manusia karena mengingat-ingat dan saya diingatkan oleh Roh Kudus Bapa Yahweh tentang firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16. Mari saya ajak kita semua untuk kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Matius 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita lanjut ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Jadi saya diingatkan oleh Tuhan Bapa Yahweh melalui firman Tuhan ini Matius 16 ayatnya yang ke-19 sampai ke-24. Jadi saudara-saudara, kita mengikuti Yesus, kita harus sangkal diri. Kita harus ada dalam penderitaan. Penderitaan kita mengucap syukur ketika kita mempunyai masalah kehidupan. Kita harus mengucap syukur ketika kita sedang ada dalam badai-badai kehidupan. Karena disitulah kita akan mengalami siapa dan itu Bapa kita. Kita akan mengalaminya. Kita akan memahami dan mengenal siapa itu Bapa kita. Kita diproses karena Bapa itu mengasihi dan menyayangi kita. Seperti seorang ayah yang menghajar anaknya. Jadi marilah kita tetap mengucap syukur dalam segala hal ketika kita ditimpa oleh persoalan-persoalan kehidupan. Sebab ketika kita ada dalam dunia ini, itulah proses kehidupan kita. Kenapa? Karena Bapa tahu apa yang terbaik untuk kita. Bapa sedang mendidik kita supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Supaya kita tidak sombong, kita tidak angkuh, baik secara rohani, secara jasmani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi apakah
Kata Tuhan Yesus, apakah adakah kutemukan iman di bumi? Saudara-saudara, kita hidup oleh percaya dan bukan oleh melihat. Jangan mempunyai iman seperti Petrus yang sudah melihat namun menyangkal Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan Thomas yang melihat dulu baru percaya. Sebab Tuhan itu besar, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, itu yang menciptakan bumi dan segala isinya. Ia yang pegang kendali atas kehidupan ini. Ada semua dalam firman Tuhan. Jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu, jangan engkau khawatir akan apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengucap syukur. Sebab nafas hidup ini ada masih dalam tubuh kita. Kita masih bisa berbicara sampai saat ini. Kita masih bisa beraktivitas. Apapun itu, walaupun kita makan itu bubur atau apapun. Hidup itu lebih penting dari semuanya itu. Saudara-saudara bisa melihat kita mengucap syukur sebab ada yang di belakangan ini banyak orang yang pindah alam dan mati mendadak. Dan saudara-saudara, saya sudah pernah memperingatkan kepada kita semua bahwa jangan pernah terima tanda itu. Namun jika kalian yang sudah terlanjur menerima tanda itu 1, 2, dan 3, Bapak Yahweh sangat mengasihi kalian dan Ia menangis melihat kalian. Dan biarlah kalian sungguh-sungguh datang ke hadapan hadiratnya, sebab tubuh kalian itu masih ada rohnya. Masih ada, bukan Roh Kudus ya, tubuh kalian itu masih ada DNA, separuh DNA-nya, gambar Allah. Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi, mari kalian bangun. Ayo bangun saudara-saudara. Bangun dari tidur kalian dalam dosa-dosa kalian. Ayo bangun, bertobatlah, bertobatlah. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ini adalah hari-hari yang terakhir. Hari-hari ini, masa-masa ini adalah kesempatan untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Jika ada kita yang masih hidup dalam perjudian, kita masih hidup dalam dosa persinahan, perselingkuhan, ada dari kita yang masih hidup dalam dosa-dosa pesta pora, dosa LGBT, dan lain-lain yang sangat membuat Bapak Yahweh bersedih hati. Bertobatlah, bertobatlah. Dan buat saudara-saudara yang sudah terlanjur mendaftarkan diri untuk tanda binatang itu, mari dengan penuh kerendahan hati datang dalam hadirat Bapa, memohon belas kasihannya, supaya tanda itu dinetralisir dari tubuh kalian. Bukan kalian harus minum air kelapa dan susu dan lain-lain. Tidak bisa. Ya, jadi mari datang sungguh-sungguh kepada Bapa, bertobat, dan kalian jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus ketika kalian ada nanti pada masa ke depan, ketika Antikris itu menyatakan diri. Sebab masa-masa itu belum pernah ada, dan tidak pernah ada masa sukar seperti itu, belum pernah ada. Dan sangat mengerikan, sangat ngeri saudara-saudara. Sangat ngeri masa Antikris itu. Jadi tolong bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan jika kalian yang sudah ada tanda itu, jangan pernah menyangkal nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Dan jangan pernah sujud menyembah kepada patung binatang itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita anak-anak Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang masih memiliki DNA yang murni, mari kita bertanding apapun keadaan kita. Masa-masa kesesakan, resesi ekonomi atau apapun yang akan terjadi di depan, namun kita punya Bapa
Kita punya Bapa Yahweh, Yesus HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus yang pegang kendali. Dia yang berkuasa. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil baginya. Ketika kita bersandar dan hidup menjadi anak-anaknya, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang sudah hilang. Itu firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, ketika kita dibicarakan orang, ketika kita dicemooh, ketika kita dibuat jahat atau apapun, janganlah pernah kita membalas. Tetapi lepaskan pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali tanpa batas. Itu yang diajarkan Bapa kepada kita. Sebab kita manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Tetapi mari selaku anak-anak Tuhan, kita harus datang dalam hadirat Bapa Yahweh setiap saat, memuji dan menyembahnya. Kita memohon ampun setiap saat kepadanya, supaya kita selalu dan senantiasa disucikan oleh Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim. Dan kita semua anak-anak Tuhan yang masih memiliki DNA murni, bertahanlah, bertahanlah apapun keadaan kita. Karena apa yang tidak tergoncangkan itu yang akan digoncangkan. Karena akan tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Karena semua akan digoncangkan. Baik itu kita punya hubungan percintaan, kita punya hubungan kekeluargaan, ekonomi, bahkan apapun itu akan digoncangkan. Dan akan terlihat yang berdiri dan yang kokoh, setia sampai ending adalah segala sesuatu yang tidak tergoncangkan. Bahkan langit akan digoncangkan. Mari saudara-saudara yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Siapapun kalian, di mana saja kalian berada, bertobatlah, 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 bertobatlah. Tuhan Yesus menanti kalian setiap saat. Karena kalian bahkan saya adalah milik ciptaannya. Ia sangat mengasihi kita semua. Bahkan kita berbuat dosa, ia rela. Ia rela turun ke tengah dunia ini, saudara. Ia rela turun mati dan disalib. Ia dicaci, ia diludahi, ia ditampar. Bahkan sampai mati di tiang kayu salib, ia tidak pernah membalas. Tapi ia berkata, ya Aba, ya ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Marilah, selaku anak-anak Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi pelaku firman. Kita contohi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah bagi setiap orang yang mengutuk kamu. Berkatilah mereka. Bertahanlah, bertahanlah anak-anakku. Bertahanlah, bertahanlah. Bertahanlah di masa-masa kesesakan ini. Karena tidak lama lagi. Tidak lama lagi waktuku akan ada di tengah-tengah dunia. Aku akan lahir di tengah-tengah dunia ini. Aku akan lahir di tengah-tengah dunia ini. Aku akan lahir di tengah-tengah dunia ini. Selaku bayi yang akan lahir. Yang akan lahir di tengah-tengah dunia ini yang kedua kali. Percayalah, percayalah, percayalah. Waktu itu tidak lama lagi. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim. Ya Bapa, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebelum saya mengakhiri semua ini, mari kita menyembah Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim. Kita menaikkan satu lagu pujian.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Yahweh, Yesus Hamasi Elohim. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin dimuliakan, Engkau semakin besar. Kehormatan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Oh Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau heran, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Kiranya Engkau memberkati setiap para saksi-saksi-Mu Bapa, mempelai-Mu Ibunda Faye, Nabi Elia dan Henok, para mempelai-mempelai-Mu, pasukan 77, bahkan anak-anak-Mu di seluruh dunia yang masih memiliki DNA-Mu, dan bahkan anak-anak-Mu, pasukan 66, Engkau tahu mereka semua. Oh, terima kasih Bapa. Engkau mengasihi kami semua. Cinta-Mu luar biasa. Ya Bapa.